Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang telah disampaikan selama semester 2 ini dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Saya Mufaiza Zahira dengan NPM 221105080758 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam. Dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama ada hadis dhaif sebab cacat integritas dan lemah kognitif. Yang kedua, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Yang ketiga, ada konsep sahabat. Yang keempat, hadis musnad dan hadis musalsal. Yang kelima, gharib al-hadis. Dan yang terakhir ada adab perawi hadis. Hadis dhaif sebab cacat integritas dan lemah kognitif. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ya, sebab cacat integritas yang pertama ada fasik. Apa itu fasik? Fasik itu khuruj min at-ta'ah. Khuruj min at-ta'ah, yakni keluar dari ketaatan. Orang-orang fasik ini melakukan dosa-dosa besar, sering melakukan dosa-dosa kecil dan tidak bertaubat, serta tidak bertaubat ketika melakukan dosa besar juga. Nah, yang kedua ada dusta atau bohong, menyebarkan berita-berita bohong, termasuk hadis maudhu. Jadi mereka menyebarkan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Yang ketiga terdapat indikator dusta. Terdapat mereka ini perawi ini diduga dusta, diduga berbohong. Yang keempat bid'ah dari sisi akidah. Ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah. Nah, mereka ini adalah ahlul bid'ah. Yang kelima al-jahalah atau kebodohan. Lalu juga ada sebab cacat kognitif. Nah, yang pertama adalah hafalannya buruk, yang kedua pelupa, yang ketiga sering salah, dan yang keempat hafalannya menyelisih perawi yang lebih kuat hafalannya. Sebab cacat integritas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dari sisi adil, terbagi menjadi dua hadis. Yang pertama ada hadis maudhu, yakni perawinya ini berbohong tentang hadis itu. Dia membuat-buat hadis tersebut. Contoh-contoh hadis maudhu dapat dilihat dalam kitab Maudhu'at, salah satu kitab hadis maudhu ya, dikumpulnya hadis maudhu karya Al-Imam Ibnu Jauzi. Yang kedua ada hadis matruk. Hadis matruk ini perawinya terduga atau terindikasi berdusta. Misal dalam hadis Ibnu Majah nomor 2491. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Al-Harith an Muhammad bin Abdurrahman Al-Bailamani an abihi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyuf'atu kahallil iqab. Nah, itu contoh hadis matruk. Hukum kedua hadis ini, hadis maudhu dan hadis matruk, ialah tertolak dan perawinya terancam masuk neraka. Ini sebab cacat integritas dari sisi tadi, yang pertama dari sisi adil ya, yang kedua dari sisi dhabitnya. Yang pertama ada hadis mungkar, perawi ini fasik, perawinya dhaif, hafalannya juga lemah, menyelisihi yang thiqah. Contohnya di sini ada hadis yang menjelaskan tentang ada si fulan yang bernama As-Sa'bah bin Juthamah. Beliau ini mengantarkan daging himar kepada Rasulullah. Nah, dalam riwayat yang mungkar di situ menjelaskan bahwa Rasul itu memakannya bersama para sahabat. Namun dalam riwayat yang ma'ruf itu beliau menolak daging itu. Di sini bisa dilihat perbedaannya ya dengan jelas hadis mungkar dan hadis ma'ruf. Selanjutnya yang kedua ada hadis syadz. Hadis syadz ini rawinya thiqah
atau makbul, tetapi menyelisih perawi yang lebih thiqah atau lebih afdol. Nah, syadz di sini dibagi menjadi dua. Ada hadis syadz dalam sanadnya dan syadz dalam matan. Syadz dalam sanad, misalkan hadis ini, contoh hadisnya anna rajulan tuwfi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yad'i warithan illa maula. Untuk hadis yang mahfud itu ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ausijah, Amr bin Dinar dan seterusnya. Lalu untuk yang syadz ini dalam riwayatnya Hamad bin Zaid, dia ini melewati sahabat Ibnu Abbas. Makanya di sini dia cacat di sanadnya, melewatkan salah satu sahabat. Lalu syadz matan, ada hadis yang menjelaskan bahwa setelah sholat qobliyah subuh itu dianjurkan untuk tidur menghadap sebelah kanan. Nah, dalam riwayat yang mahfud ini dikatakan bahwa Rasul ini pekerjaannya Rasul. Sedangkan dalam hadis syadz ini dikatakan bahwa dari perkataannya Rasul. Nah, di situ perbedaannya ya. Baik, selanjutnya ada hadis mu'allal. Penyakitnya ada di sanad dan matan. Sanad saja atau matan saja. Hadis yang mengandung illah, yakni cacat tersembunyi. Aqsamul illal. Mu'allal jadi ada 3 macamnya. Yang pertama ada dalam sanad dan matannya saja, yang kedua ada dalam sanadnya saja, atau yang ketiga dalam matannya saja. Di sini contohnya misal dalam sanad dan matannya bersamaan. Nah, di dalam sanadnya itu terdapat ilah, yang mana di dalam hadis sahih terdapat nama Abi Salamah. Jadi an Yunus, an Zuhri, an Salim, an Ibnu Umar harusnya an Zuhri, an Abi Salamah, lalu an Abi Hurairah. Nah, di sini melewatkan beberapa nama sahabat dan ilat di matannya karena terdapat kata sholat Jumat, yang mana dalam hadis sahihnya itu bukan sholat Jumat, tapi hanya sholat saja. Man adraka min sholatin rok'atan faqad adrakaha, tanpa menyebutkan sholat itu sholat Jumat. Yang keempat ada hadis muttarib, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih dengan versi yang berbeda-beda, namun memiliki kekuatan yang sama, sehingga tidak bisa ditarjih dan tidak bisa ditemukan jalan tengahnya. Yang kelima ada hadis musahaf, merubah kalimat pada hadis menjadi kalimat yang bukan diriwayatkan oleh para rawi yang thiqah, baik secara lafadz ataupun makna. Yang keenam ada hadis muharraf, hadis yang terjadi perubahan syakal hurufnya di dalam matan atau di dalam sanadnya. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, Rumya Ubay yaumal ahzab ala akhalihi fakawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gondar pernah meriwayatkan hadis tersebut, hadis yang tadi dibacakan, dan mengubah lafadz dari Ubay, yang harusnya kan Ubay bin Ka'ab ya, menjadi Abi, ayahku. Jadi seolah-olah yang terkena panah itu bukan sahabat Ubay bin Ka'ab, tetapi sahabat Jabir, padahal ayah sahabat Jabir itu sudah meninggal sebelum perang Ahzab atau perang Khandaq. Yang ketujuh ada hadis maklub. Hadis maklub ini mengubah lafadz pada sanad atau matan hadis, baik dengan mendahulukan maupun mengakhirkan. Hadis maklub terbagi menjadi 2, maklub pada sanad dan maklub pada matan. Misal, maklub pada penyebutan nama lengkap seorang perawi. Hal ini terjadi ketika seorang perawi salah membalik nama lengkap perawi di atasnya. Misal, ada seorang perawi bernama lengkap Ka'ab bin Murrah, tapi terbalik menjadi Murrah bin Ka'ab. Nah, pada umumnya hal ini terjadi karena kurang kuatnya hafalan perawi.
Hadis maklub pada matan, contohnya adalah matan hadis tentang 7 golongan yang akan diberikan perlindungan khusus pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan sirri sampai-sampai tangan yang kanan tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan yang kiri. Ini matannya ya. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Tetapi dan seseorang yang bersedekah dengan cara tersembunyi sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya. Nah, kalau dalam hadis sahihain itu hattanya terbalik, hatta la ta'lama shimaluhu dulu, ma anfaqat yaminuhu. Begitu. Selanjutnya ada hadis mudraj. Yang ke-8 hadis mudraj, yaitu hadis yang susunan sanadnya dirubah atau matannya disisipi dengan sesuatu yang bukan bagian dari matan yang sebenarnya. Hadis mudraj dalam sanad ini terjadi bila ada seorang perawi sedang menyampaikan suatu hadis, lalu terjadi sesuatu yang membuat perawi itu mengatakan sesuatu yang bukan dari bagian hadis itu. Kemudian orang yang mendengarnya mengira bahwa perkataan itu merupakan bagian dari hadis, padahal perkataan tadi itu bukan bagian dari hadis. Yang B, hadis mudraj dalam matan. Mudraj dalam matan ini terjadi bila seorang perawi memasukkan suatu perkataan ke dalam matan tanpa kata pemisah. Yang kedua, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Ini materi kedua ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi jumhur ulama menyepakati membolehkannya asalkan tanpa merusak makna aslinya. Tapi lebih utama menerjemahkan teks bahasa Arab dengan bahasa Arab yang serupa, mengetahui muradif sinonim dalam bahasa Arab. Menurut Ibnu Hajar, boleh meriwayatkan dengan makna tapi hanya dengan kalimat yang mufrad, bukan murakkab, kalimat yang panjang. Boleh meriwayatkan makna bagi orang yang bisa menghadirkan lafaz. Bagi orang yang hafal hadisnya tapi lupa hadis secara keseluruhannya, namun secara maknanya dia hafal, maka dibolehkan karena untuk kemaslahatan umum. Nah, ulama yang melarangkan meriwayatkan secara makna dari ulama hadis dan usul termasuk dari kalangan Syafi'iyah, mazhab Imam Malik. Alasannya karena orang yang mendengar terkadang lebih paham hadis tersebut dan yang menyampaikan tidak lebih faqih dari yang mendengar. Yang ketiga, materi ketiga ada konsep sahabat. Definisi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahabat ialah orang yang pernah berjumpa Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal pun dalam keadaan Islam. Ini pendapat yang disepakati ulama. Ibnu Taimiyah membawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya sahabat adalah siapa saja yang menyertai Rasulullah setahun, sebulan, sehari atau sesaat atau melihat beliau, maka ia termasuk sahabat Nabi. Derajat masing-masing ditentukan menurut jangka waktunya menyertai Rasulullah. Syarat sahabat ini ada 4, tetapi 2 yang disepakati jumhur ulama. Yang pertama ada muslim. Semua muslim yang bertemu atau melihat Nabi Muhammad dan dia beriman serta mempertahankan keimanannya sampai wafat. Ini yang pertama yang disepakati ulama ya. Yang kedua ada balik. Ini pendapat yang lemah menurut Imam Al-Waqidi. Yang ketiga, bersama Nabi atau berperang bersama Nabi selama setahun atau 2 tahun. Ini juga pendapat yang lemah. Dan yang keempat, orang yang melihat Nabi tapi tidak duduk bersama Nabi, ataupun duduk bersama Nabi tapi tidak melihatnya dikarenakan buta, seperti sahabat Ummi Maktum. Ini juga pendapat yang jumhur. Nah, ada tabaqat sahabat, tingkatan-tingkatan sahabat. Ada 12 yang secara umum. Yang pertama ada para khulafaur rasyidin dan selebihnya dari 10 yang dijanjikan surga ketika masih hidup. Yang kedua para sahabat yang masuk Islam di Makkah sebelum Umar dan mengikuti majelis Darul Arqam. Yang ketiga para sahabat yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah.
Yang keempat, para sahabat kaum Ansor yang ikut serta dalam baiat Aqabah pertama. Yang kelima, para sahabat kaum Ansor yang ikut serta dalam baiat Aqabah kedua. Yang keenam, para sahabat kaum Muhajirin yang berhijrah sebelum sampainya Nabi Muhammad di Madinah dari Kuba. Yang ketujuh, para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Yang kedelapan, para sahabat yang berhijrah antara Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah. Yang kesembilan, para sahabat yang ikut serta dalam Baiat Ridwan pada saat ekspedisi Hudaibiyah. Yang kesepuluh, para sahabat yang masuk Islam dan berhijrah di antara peristiwa Perjanjian Hudaibiyah dan Fatu Mekah. Yang kesebelas, para sahabat yang masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekah. Dan yang terakhir, para sahabat anak-anak yang melihat Nabi Muhammad di waktu atau tempat apapun setelah Fatu Mekah. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa si fulan ini sahabat gitu? Yang pertama ada kabar mutawatir dari kabar. Jadi kabar yang sudah banyak periwayatannya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan sudah dipastikan bahwa mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua ada kabar masyhur yang terkenal. Misalkan sahabat Ukasyah bin Miqsad. Yang ketiga, khobar ahad, informasi dari seseorang bahwa si fulan adalah sahabat Nabi. Yang keempat, mengabarkan bahwa dirinya sahabat. Yang kelima, kabar dari tabi'in bahwa si fulan adalah sahabat. Yang keempat, ada hadis musnad dan hadis musalsal. Hadis musnad menurut Ibnu Hajar, hadis musnad ialah hadis marfu yang disandarkan sampai Nabi yang dilakukan oleh sahabat dengan sanad secara zohir yang bersambung kepada Nabi. Nah, perawi hadis yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya ini disebut dengan musnid. Hadis-hadis musnad dapat dilihat dalam kitab-kitab musnad. Para ulama menyusun beberapa kitab musnad dengan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, kitab musnad yang dikelompokkan berdasarkan nama sahabat. Beberapa kitab yang disusun demikian adalah Musnad Ahmad, Musnad Abi Hanifah, dan yang lainnya. Yang kedua, kitab musnad yang dikelompokkan berdasarkan pengelompokan bab fikih maupun akidah. Kitab-kitab yang seperti ini adalah Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ar-Rabi bin Habib, Musnad Abdullah bin Al-Mubarak, Musnad Al-Harits, Musnad Asy-Syihab. Nah, hadis musalsal. Apa itu hadis musalsal? Hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan dalam keadaan tertentu, baik secara perbuatan, perkataan, keadaan, atau sifat. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hadis musalsal qauli, yaitu hadis musalsal yang berupa perkataan, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadisnya sebagai berikut ya. Hadis tersebut digolongkan hadis musalsal qauli karena setiap rawi yang memberikan riwayat hadis ini kepada rawi lainnya selalu berkata ana uhibbuk atau aku mencintaimu. Yang kedua ada hadis musalsal fi'li, yaitu hadis musalsal yang berupa perbuatan. Contohnya adalah ketika Nabi SAW menjalinkan tangannya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya Abul Qasim, Rasulullah SAW menjalinkan tangannya dengan tanganku dan bersabda, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, gunung-gunung pada hari Ahad, pohon-pohon pada hari Senin, perkara yang dibenci pada hari Selasa, cahaya pada hari Rabu, dan lautan pada hari Kamis. Nah, hadis tersebut digolongkan hadis musalsal fi'li karena setiap rawi yang meriwayatkan hadis ini kepada rawi lainnya selalu melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah, yaitu menjalinkan tangannya. Yang ketiga ada hadis musalsal qauli wa fi'li ma'an, jadi bersamaan, yang berupa perkataan dan perbuatan secara bersamaan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yajidul abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murri. Seorang hamba tidak akan menemukan manisnya iman sehingga ia beriman kepada qadar,
baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Nah, pada saat Rasulullah menyabdakan hadis tersebut, beliau menggenggam jenggotnya dan berkata, "Amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi." Aku beriman kepada qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Meskipun hadis tersebut adalah hadis dhaif, namun masih digolongkan hadis musalsal qauli wa fi'li ma'an, karena ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tersebut, beliau juga menggenggam jenggot dan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis musalsal yang keempat, musalsal dikaitkan dengan nama daerah. Nah, musalsal yang bersambung sanatnya, misal musalsal yang bersambung sanatnya dari ulama Kufah atau Irak atau Mesir. Yang kelima, musalsal dikaitkan dengan fuqaha. Misalkan semua perawinya bermazhab Syafi'i atau semua perawinya bermazhab Hambali. Yang keenam, musalsal dikaitkan dengan momentum tertentu. Contohnya musalsal ketika momentum hari raya Idul Adha atau Idul Fitri gitu. Yang ketujuh, ada musalsal dikaitkan dengan tempat, misal hadis musalsal tentang mustajabnya doa di multazam. Nah, ini ada lagi hadis musalsal bil awwaliyah. Apa itu? Hadis yang selalu disisipkan oleh para ahli hadis sebelum mulai mengajar atau belajar hadis. Ulama hadis sampai sekarang mentradisikan bahwa hadis tersebut selalu diajarkan dalam kondisi sebagai pelajaran pertama yang diajarkan kepada murid-muridnya. Ini sebuah mukjizat kenabian yang luar biasa, yaitu para sahabat, ulama, dan pakar ilmu hadis mulai zaman Nabi sampai sekarang selalu mengajarkan ajaran kasih sayang ini sebelum pelajaran-pelajaran lainnya. Bahkan sebelum pelajaran akidah, syariah, akhlak, dan ajaran lainnya. Maka ini menunjukkan betapa ajaran kasih sayang itu di atas semua ajaran lainnya. Yang paling terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis musalsalnya ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang artinya orang-orang yang suka mengasihi sesamanya akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, maka kalian akan dikasihi para penghuni langit. Yang kelima ada pembahasan tentang gharib al-hadis. Definisinya, gharib hadis adalah apabila terdapat makna yang samar dari teks matan yang membutuhkan penjelasan dan menjelaskan kata yang muskil atau kelihatan kata tersebut janggal asing begitu. Dijelaskan dalam syarah yang ada pada matan hadis dari lafadznya itu sulit dipahami, yang membutuhkan syarah dan penjelasan. Contohnya, al-ghirah minal iman wan nida minan nifaq. Yang artinya cemburu itu bagian dari iman dan hilang cemburu itu bagian kemunafikan. Misalkan begini, seorang ayah yang cemburu melihat anaknya tidak memakai hijab ketika keluar rumah, dan itu termasuk dari iman. Nah, ketika hilang cemburu itu, dia menganggap remeh bahwa hijab itu bukanlah suatu kewajiban, itu bagian dari kemunafikan. Contoh kedua ada al-jannah tahtal bariqah. Al-bariqah ini kan kata yang jarang ditemui ya. Apa al-bariqah itu? Al-bariqah memiliki dua makna, yakni asyuyuh, pedang atau jihad, ataupun as-sihabah yakunu fiha al-barq. Ya, ini kilat ya maksudnya. Apabila dilihat dari kalimatnya, maka makna yang tepat ialah surga itu di bawah naungan pedang atau jihad. Nah, pembahasan terakhir yang keenam, adab perawi hadis. Yang pertama, perawi hadis itu harus selalu memperbaiki niat. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, membersihkan hati dari kepentingan dunia, memperbaiki akhlak, menjaga sifat tawadhu, memiliki akhlak diana, menjaga syiar agama dalam keadaan suci ketika menuntut ilmu, juga menahan diri dari menyampaikan hadis jika lupa dan khawatir ada yang berubah. Lalu memuliakan gurunya, tidak sombong dan malu, memperhatikan tulisan, harokat-harokatnya, lalu safar atau rihlah, pergi ke negeri-negeri yang lain untuk menuntut ilmu. Ya, yang ke-13 ada pembukuan setelah mendapatkan hadis.
Yang ke-14 ada memperbanyak ibadah dan sebagainya. Masih banyak lagi. Ini ada perkataan pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Maksudnya misalkan ketika kita membuat adonan tepung dan garam itu kan lebih banyak tepungnya, maka adab itu harus lebih banyak daripada ilmu. Maksudnya bagaimana? Adab itu lebih baik gitu loh daripada ilmu. Adab itu di atasnya ilmu, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron katsir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam PowerPoint ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.